again. Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mawardi Nurullah MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Nanda. Saya dari 02 SAKP 007 Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa bersama rekan saya Rahel Aryani Immanuel. Yuk langsung aja saksikan penjelasannya. Seiring dengan perkembangan zaman ke zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam segi penggunaan tata bahasanya. Kalian sudah tahu dong pastinya bahasa gaul itu apa? Ya, bahasa gaul menurut Sarwono tahun 2004 merupakan bahasa khas remaja atau kata-katanya yang hanya dimengerti oleh mereka dan diubah sedemikian rupa. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul ini merupakan bahasa di luar bahasa formal, yaitu bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa gaul ini biasanya di kalangan pemuda atau kini yang bisa disebut generasi milenial ya, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Apa saja sih contoh penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa? Contoh bahasa gaul yang pertama adalah kata kuy. Kalian pasti sudah sering dong mendengar kata kuy ini. Ya, kata kuy ini merupakan kata yang berasal dari kata yuk, yang artinya ayo. Ini merupakan ajakan kepada seseorang yang sudah akrab biasanya. Contohnya, ke kantin kuy. Selanjutnya ada kata gas. Tapi di sini bukan berarti gas LPG ya teman-teman. Kata gas di sini merupakan ketersediaan ajakan dari teman. Jadi misalnya yang tadi, ke kantin kuy lah gas gitu. Yang ketiga ada kata alay atau lebay. Kata ini merupakan kata yang berarti orang yang berlebihan. Nah, maksud berlebihan di sini yaitu dalam segi tingkah laku ya. Dan yang terakhir ada kata mager. Kata mager ini merupakan akronim dari kata malas gerak yang artinya sebagai bentuk penolakan dari ajakan teman. Contohnya, kerjain tugas yuk, besok deadline nih. Terus temennya jawab, enggak deh, lagi mager nih. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Banyak yang menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul. Dampak negatif dari bahasa gaul yaitu yang pertama, kesulitan berbahasa Indonesia dengan benar. Seringnya menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka mahasiswa atau remaja akan semakin sulit berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah menjadi kebiasaan dan kesehari-harian. Mahasiswa atau remaja akan sulit membedakan mana kata yang baku dan mana yang tidak baku.
dan dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Yang kedua, perilaku tidak sopan. Dari segi norma asusila, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak sopan. Contohnya bila digunakan kepada orang yang lebih tua akan tidak sopan karena keluar dari tatanan bahasa, tatanan norma dan sopan santun. Bahasa gaul juga memiliki bentuk yang sulit dipahami, akibatnya mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang terakhir, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah digunakan untuk berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul, maka remaja atau mahasiswa lebih memilih menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia. Maka sehingga membuat bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi ada beberapa bahasa gaul yang memudahkan kita dalam bersosialisasi dan menjalin pertemanan antar sesama mahasiswa dan membuat suasana menjadi lebih akrab serta membuat generasi muda menjadi lebih kreatif. Ada beberapa cara untuk membuat generasi muda mau menggunakan bahasa asli Indonesia. Yang pertama, menanamkan pahaman pada masyarakat, terutama pada generasi muda, bahwa bahasa Indonesia merupakan suatu identitas bangsa yang tidak bisa dilupakan. Yang kedua, menyadarkan masyarakat, terutama pada generasi muda, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus diutamakan. Yang ketiga, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi muda dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, melalui media massa lebih gencar dalam memberitahu bahwa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia asli ketimbang bahasa gaul dan memberitahu penggunaan bahasa gaul dapat memberikan dampak negatif yang signifikan. Yang terakhir, dalam jenjang pendidikan juga mewajibkan anak didiknya untuk terus menggunakan bahasa Indonesia agar Itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.